Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. 3 hal perlu dilakukan saat sakit. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong kami, memberkati kami, serta memulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 3 hal perlu dilakukan saat sakit. Yeremia pasal 30 ayatnya yang ke-17. Yeremia 30 ayatnya yang ke-17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan dengan jelas, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Bahkan dikatakan, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pernah mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit, dan mungkin di antara saudara yang mendengarkan ini sedang mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit. Maka saya berdoa firman ini berlaku atas saudara, sehingga saudara mengalami kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi, kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia menghadapi suatu persoalan, yaitu sakit penyakit bagi umat Israel. Lalu kemudian Nabi membawa jaminan bahwa Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Bahkan dikatakan Tuhan akan mengobati luka-luka umatnya agar mereka pulih dan sehat kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita membandingkan dengan sakit rohani, maka kita akan menemukan bahwa seseorang yang mengalami sakit rohani, biasanya orang itu cepat marah, benci, dengki, iri hati, dendam, kecewa, serta putus asa. Jadi saudara, bukan cuma saja sakit jasmani, ternyata sakit rohani pun ada di sekitar kita. Bahkan mungkin kita juga sedang ada di dalam sakit rohani. Kita benci, kita marah, kita kecewa, dan lain-lain. Saudaraku, kalau ingin kita mengalami kesembuhan, baik jasmani ataupun kerohanian kita, maka kita perlu melakukan beberapa hal sehingga kita mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima,
dikatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini, kitab ini menunjukkan bahwa sumber kesembuhan bagi manusia adalah Allah sendiri, di mana Dia menyatakan kuasa dan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Saudara, inilah kesembuhan yang betul-betul kekal, kesembuhan yang betul-betul aman, kesembuhan yang betul-betul total, saudara. Tidak ada biaya, ya, tidak ada syarat ini, syarat itu. Betul-betul mengalami kesembuhan total apabila kita dengan sungguh datang kepadanya. Saudara, ini yang harus kita ketahui. Kesembuhan ilahi adalah mujizat yang disediakan Allah untuk kita, orang-orang percaya, untuk kita, anaknya. Jadi hari ini kalau saudara mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit, perlu kita ketahui bahwa kesembuhan ilahi itu disediakan untuk kita. Tidak ada satu penyakit pun yang sukar bagi Tuhan atau yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada, saudara. Terlalu mudah Tuhan menyembuhkan sampai kepada akar-akarnya. Dia adalah dokter segala dokter. Apabila manusia angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan, sebab Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakan kesembuhan untuk saudara. Nah, menjadi pertanyaan untuk kita adalah apa yang harus dilakukan supaya kita yang sakit ataupun mengalami kelemahan tubuh, kita kemudian disembuhkan dan dipulihkan. Maka yang pertama, saudara, hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Doa bukan hal yang biasa. Doa itu hal yang sangat mahal. Doa itu tidak bisa dinilai ataupun dihargai. Dia sangat mahal. Doa itu mendatangkan kuasa, mendatangkan pengurapan, bahkan mendatangkan mujizat yang begitu dahsyat. Jadi saudara, kalau hari ini saudara terbaring karena lemah ataupun karena sakit, maka berdoalah kepada Tuhan. Jangan buru-buru mencari manusia untuk mengandalkan mereka. Jangan buru-buru bahkan mencari pendeta. Berdoalah pribadi dengan Tuhan, sebab kita dengan Tuhan tidak lagi harus melalui perantara siapa untuk kita berdoa. Kita langsung kepada Tuhan dan Dia mendengar doa kita, seruan kita. Dan percayalah, Dia akan menyembuhkan, Dia akan memulihkan sesuai dengan janjinya. Dia akan mendatangkan kesembuhan, bahkan akan mengobati luka-luka kita. Jadi pertama, saudara, berdoalah dengan sungguh. Yang kedua, saudaraku, percayalah. Mungkin belum kita terima secara kasat mata, mungkin belum terlihat, tapi ketika kita percaya, itulah yang mendatangkan mujizat itu. Saudara, iman yang kecil dapat memindahkan gunung, tapi iman yang besar sekalipun gunung tidak pindah, tetap percaya. Artinya apa, saudara? Kalau saudara udah percaya dan mungkin belum mengalami kesembuhan secara kasat mata, iman yang besar tetap percaya. Sekalipun mungkin belum terjadi apa-apa, tetap percaya. Dan lihatlah,
iman yang besar itu akan mengerjakan hal yang dahsyat. Jadi saudara percaya saja. Tidak usah terlalu banyak berpikir ini, itu, segala macam. Sebab pikiran ini memang medan pertempuran. Kalau kita terlalu berpikir ini, itu, masa iya, masa mungkin, masa begitu, iyakah, segala macam. Kalau kita terlalu banyak berpikir, ini akan membuat kita susah untuk sungguh percaya. Jadi berdoa sungguh-sungguh, percaya saja kata firman Tuhan, dan melangkahlah dengan iman. Saudara, seorang Petrus tidak akan mungkin pernah berjalan di atas air, sekalipun dia hampir tenggelam. Dia tidak akan pernah berjalan di atas air kalau dia tidak melangkah. Jadi melangkah itu akan mendatangkan mujizat. Melangkah itu akan membawa kita kepada kuasa Tuhan. Dan melangkah itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, berdoalah dengan sungguh, percayalah dengan sungguh, dan melangkahlah dengan iman. Maka alamilah mujizat yang daripada Tuhan. Dan saya percaya saudara, hari ini adalah hari kesembuhan bagi saudara. Bahkan sepanjang tahun ini adalah hari di mana kita bersorak-sorai, sebab kita mengalami kuasa kesembuhan, berkat Tuhan, dan pemakaian Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus Kristus, setiap kami disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit. Kami sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, bagi mula segala pujian, segala hormat dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.